Kepemimpinan karismatik dengan kuat dan meyakinkan, prinsip, strategi, dan taktik untuk menginspirasi loyalitas. Hai sahabat Vegantara, jumpa lagi. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang saat berbicara, seluruh ruangan seolah terdiam untuk mendengarkan? Seseorang yang mampu membuat Anda merasa bersemangat mengerjakan proyek yang paling sulit, sekalipun hanya dengan beberapa patah kata. Orang-orang ini bukan sekadar manajer atau bos. Mereka adalah pemimpin karismatik, dan kekuatan mereka bukanlah sihir, melainkan sebuah keterampilan yang bisa Anda pelajari. Di dunia bisnis dan sosial yang semakin kompleks, sekadar memiliki jabatan atau otoritas formal tidak lagi cukup untuk menggerakkan orang. Kita sering melihat manajer yang dihormati karena posisinya, tetapi ada pemimpin yang dicintai dan diikuti karena kepribadiannya. Inilah perbedaan fundamental yang dibawa oleh karisma. Kepemimpinan karismatik bukanlah tentang penampilan atau kemampuan berbicara yang bombastis, melainkan tentang kemampuan mendalam untuk terhubung, menginspirasi, dan membangkitkan loyalitas emosional. Ini adalah seni mengubah sekelompok individu menjadi tim yang solid dengan tujuan bersama, yang rela berjuang bukan karena diperintah, melainkan karena mereka percaya. Manfaat menjadi pemimpin karismatik. Mengembangkan karisma bukanlah untuk memoles citra diri, melainkan untuk membuka potensi luar biasa dalam tim dan organisasi Anda. Manfaatnya sangat nyata dan terukur. Tingkat keterlibatan, engagement. Karyawan yang lebih tinggi. Tim yang dipimpin oleh pemimpin karismatik merasa lebih terhubung dengan visi perusahaan dan lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Loyalitas dan retensi yang kuat. Orang tidak meninggalkan perusahaan yang bagus, mereka meninggalkan bos yang buruk. Pemimpin karismatik menciptakan lingkungan di mana orang-orang terbaik ingin tinggal dan berkembang. Kinerja tim yang unggul. Karisma membangkitkan antusiasme dan kepercayaan diri, mendorong anggota tim untuk mengambil inisiatif dan berkolaborasi secara lebih efektif, bahkan saat menghadapi tantangan berat. Pengaruh yang melampaui otoritas formal. Anda akan mampu memengaruhi orang lain dan mendapatkan dukungan, bahkan dari mereka yang tidak berada di bawah struktur komando Anda. Manajemen perubahan yang lebih mulus. Saat masa transisi atau krisis, kepercayaan yang telah dibangun oleh pemimpin karismatik membuat tim lebih mudah menerima dan beradaptasi dengan perubahan. Bukti di balik kekuatan karisma. Anggapan bahwa karisma adalah anugerah telah lama dipatahkan oleh penelitian di bidang psikologi, organisasi, dan ilmu saraf. Sains modern menunjukkan bahwa karisma adalah serangkaian perilaku yang dapat diamati dan dipelajari. Studi tentang Charismatic Leadership Tactics, CLTs, Profesor John Antonakis dari University of Lausanne telah melakukan penelitian ekstensif tentang taktik kepemimpinan karismatik. Penelitiannya menunjukkan bahwa para manajer yang dilatih untuk menggunakan taktik verbal, seperti metafora, cerita, dan pertanyaan retoris, dan nonverbal, seperti bahasa tubuh yang ekspresif dan kontak mata, dinilai secara signifikan lebih kompeten, lebih dapat dipercaya, dan lebih mampu memimpin oleh para pengikutnya. Ini membuktikan bahwa karisma dapat diajarkan. Teori kepemimpinan transformasional. Konsep ini, yang sangat terkait dengan karisma, telah terbukti dalam ratusan studi sebagai salah satu gaya kepemimpinan paling efektif. Sebuah meta-analisis besar yang dipublikasikan dalam The Leadership Quarterly menemukan korelasi yang sangat kuat antara kepemimpinan transformasional, karismatik, dengan kepuasan kerja karyawan, motivasi, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pemimpin seperti ini tidak hanya mengelola tugas, tetapi juga menginspirasi perubahan positif dalam diri pengikutnya. Karisma sering dianggap sebagai anugerah misterius yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Padahal, penelitian modern menunjukkan bahwa karisma bukanlah sihir, melainkan seperangkat keterampilan dan perilaku yang bisa dipelajari, dilatih, dan dikuasai. Seorang pemimpin karismatik tidak hanya didengar, tetapi juga dirasakan. Mereka mampu menciptakan hubungan emosional yang mendalam, membangkitkan semangat, dan menginspirasi orang lain untuk melampaui batas kemampuan mereka. Ini bukanlah tentang menjadi seorang ekstrovert atau pembicara yang paling lantang, melainkan tentang penguasaan seni koneksi manusia. Berikut adalah 3 pilar utama untuk membangun kepemimpinan karismatik: prinsip, fondasi keyakinan, strategi, rencana jangka panjang, dan taktik tindakan sehari-hari. Prinsip, fondasi batin seorang pemimpin karismatik. Prinsip adalah landasan tak terlihat yang menjadi sumber kekuatan seorang pemimpin. Tanpa prinsip yang kuat, semua strategi dan taktik akan terasa hampa dan manipulatif. Keyakinan diri yang otentik, authentic self-belief. Intinya, ini bukan arogansi, melainkan keyakinan yang mendalam dan tulus terhadap visi yang diusung, nilai-nilai yang dipegang,
dan kemampuan diri untuk memimpin. Ketika seorang pemimpin benar-benar percaya pada apa yang ia katakan, keyakinan itu menular. Orang lain bisa merasakan ketulusan ini, dan secara alami akan ikut percaya. Cara membangunnya, refleksi diri yang mendalam. Apa tujuan Anda? Apa yang benar-benar penting bagi Anda? Kenali kekuatan Anda dan akui kelemahan Anda. Empathy radical empathy. Intinya, karisma sejati bukan tentang membuat diri Anda terlihat hebat, melainkan tentang membuat orang lain merasa hebat, didengar, dan dipahami. Pemimpin karismatik memiliki kemampuan luar biasa untuk masuk KE dalam dunia orang lain, memahami perspektif, harapan, dan ketakutan mereka. Cara membangunnya. Latih diri untuk benar-benar mendengarkan tanpa menyela. Tanyakan tentang kehidupan mereka di luar pekerjaan. Cobalah untuk melihat masalah dari sudut pandang mereka sebelum menawarkan solusi. Visi yang menginspirasi dan bermakna, an inspiring and meaningful vision. Intinya, manusia tidak tergerak oleh target penjualan atau KPI. Manusia tergerak oleh tujuan yang lebih besar. Pemimpin karismatik mampu melukis gambaran masa depan yang begitu menarik dan bermakna, sehingga orang lain merasa terhormat untuk menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Visi ini menjawab pertanyaan, mengapa kita melakukan ini? Cara membangunnya. Hubungkan tugas-tugas sehari-hari dengan dampak yang lebih besar. Kita bukan hanya menjual software, kita membantu UKM untuk bertahan dan berkembang di era digital. Strategi, cetak biru untuk membangun pengaruh. Strategi adalah pendekatan jangka panjang yang digunakan untuk menerjemahkan prinsip menjadi pengaruh yang nyata dan berkelanjutan. Membangun narasi yang kuat, crafting a powerful narrative. Intinya, otak manusia terhubung untuk memahami dunia melalui cerita. Pemimpin karismatik adalah seorang storyteller ulung. Mereka menggunakan cerita untuk menyederhanakan ide yang kompleks, membangun identitas kelompok, kita adalah pejuang, dan menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam satu alur yang koheren. Contoh, menceritakan kisah kegagalan pribadi untuk mengajarkan tentang resiliensi, atau menceritakan kisah sukses pelanggan untuk memotivasi tim. Menjadi simbol dari visi, embodying the vision. Intinya, Anda tidak bisa meminta tim Anda untuk inovatif jika Anda takut mencoba hal baru. Actions speak louder than words. Pemimpin karismatik secara konsisten menunjukkan melalui tindakan mereka nilai-nilai yang mereka anut. Mereka adalah perwujudan hidup dari visi yang mereka sampaikan. Contoh, jika nilai perusahaan adalah integritas, pemimpin harus menjadi orang pertama yang mengakui kesalahan. Menciptakan rasa kepemilikan bersama, fostering shared ownership. Intinya, daripada memposisikan diri sebagai pahlawan tunggal, pemimpin karismatik membuat setiap anggota tim merasa sebagai pahlawan dalam cerita tersebut. Mereka menggunakan bahasa inklusif, kita, tim kita, dan secara aktif melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan. Contoh, mengadakan sesi brainstorming di mana setiap ide dihargai, atau memberikan otonomi kepada tim untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. Taktik, arsenal keterampilan sehari-hari. Taktik adalah perilaku spesifik yang bisa Anda latih setiap hari untuk memproyeksikan karisma. Penguasaan bahasa tubuh, mastery of body language. Kontak mata, jaga kontak mata yang hangat dan mantap. Ini menunjukkan kepercayaan diri dan ketertarikan. Postur terbuka, hindari menyilangkan tangan. Gunakan postur yang tegak namun rileks untuk memproyeksikan keterbukaan. Gestur yang ekspresif, gunakan gerakan tangan untuk menekankan poin penting. Ini membuat komunikasi lebih hidup. Seni berbicara dan vokal, the art of voice. Variasi nada, hindari suara monoton, naikkan dan turunkan nada suara Anda untuk menjaga audiens tetap terlibat. Kekuatan jeda, pauses. Berhenti sejenak sebelum atau sesudah menyampaikan poin penting. Jeda menciptakan ketegangan dan memberikan waktu bagi audiens untuk meresapi pesan Anda. Artikulasi jelas, ucapkan setiap kata dengan jelas dan tempo yang terkontrol. Mendengarkan secara aktif dan penuh perhatian. Fokus total. Saat seseorang berbicara, berikan perhatian 100%. Singkirkan ponsel, tatap mata mereka, dan condongkan tubuh sedikit ke depan. Buat mereka merasa menjadi satu-satunya orang di ruangan itu. Mengingat detail kecil, ingat nama pasangan atau hobi mereka. Menyebutkan detail ini di kemudian hari menunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli. Menunjukkan kerentanan yang tepat, calculated vulnerability. Intinya, mengakui kesalahan atau berbagi cerita tentang perjuangan di masa lalu membuat Anda lebih manusiawi dan mudah didekati. Kerentanan membangun kepercayaan dengan sangat cepat. Contoh, dulu saya juga sangat takut berbicara di depan umum. Butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa seperti ini. Timo. Memberikan pujian yang spesifik dan tulus. Hindari pujian generik, kerja bagus, itu lemah. Gunakan pujian spesifik. Saya sangat terkesan dengan cara kamu menangani keluhan klien X tadi. Kamu tetap tenang, mendengarkan, dan menawarkan solusi kreatif.
Itu menunjukkan profesionalisme yang luar biasa. Penting untuk diingat bahwa karisma adalah alat yang netral. Ia bisa digunakan untuk kebaikan, seperti Nelson Mandela, atau untuk kejahatan, seperti para diktator karismatik. Pembedanya adalah niat dan integritas. Kepemimpinan karismatik yang sejati bertujuan untuk mengangkat dan memberdayakan orang lain, bukan untuk memanipulasi mereka demi kepentingan pribadi. Menjadi pemimpin karismatik adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Mulailah dengan membangun fondasi prinsip yang kuat, lalu terapkan strategi jangka panjang, dan latih taktik-taktik kecil setiap hari. Inti dari semuanya adalah koneksi manusia yang tulus. Saat Anda berhenti mencoba menjadi menarik dan mulai menjadi benar-benar tertarik pada orang lain, karisma akan muncul secara alami. Jika bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.